Halo teman-teman mahasiswa Teknik Elektro, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas dua metode yang ini fundamental banget buat cari akar persamaan, bisection dan regula falsi. Anggap aja ini perkakas wajib di toolbox komputasi kalian sebagai calon insinyur. Wajib punya, wajib bisa. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kita butuh metode-metode ini? Terus kita bedah satu persatu, bisection dan regula falsi. Setelah itu, kita bandingin mana yang lebih oke. Dan yang paling seru, kita langsung praktek pakai MATLAB buat mecahin kasus nyata di dunia teknik elektro. Siap ya? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya simpel tapi penting. Kenapa sih kita repot-repot belajar metode numerik? Emangnya rumus-rumus yang udah kita hafal dari dulu nggak cukup? Jawabannya, karena di dunia nyata banyak banget persamaan, terutama yang non-linear, yang ya ampun nggak bisa dipecahin secara analitis, nggak ada rumusnya. Nah, disinilah metode numerik jadi pahlawan kita. Ini bukan cuma teori loh, tapi beneran jadi kunci buat kalian sebagai insinyur buat mecahin masalah real, mulai dari desain sirkuit sampai sistem kontrol yang rumit. Oke, sebelum kita makin jauh, kita samain dulu frekuensi. Apa sih yang dimaksud akar persamaan? Gampangnya gini, kita itu lagi berburu nilai X yang bikin fungsi fx jadi sama dengan 0. Kalau kita lihat di grafik, itu loh titik di mana kurvanya pas banget motong sumbu X. Nah, titik itulah yang kita cari. Nah, metode yang mau kita bahas ini namanya metode tertutup. Idenya itu super intuitif. Bayangin target buruan kita, si akar, ada di sebuah area. Tugas kita adalah mengurung atau menjebak si akar ini dalam sebuah rentang, katakanlah antara titik A dan B. Habis itu, ya kita persempit terus kandangnya, sampai si akar nggak bisa lari lagi dan kita dapetin dia dengan presisi yang kita mau. Tapi ada satu aturan main yang nggak bisa ditawar, penting banget. Supaya kita yakin si akar ada di dalam kandang kita, nilai fungsinya di titik A dan titik B itu harus beda tanda. Satu harus positif, satunya lagi negatif. Kenapa? Ya karena itu tandanya grafiknya nyebrang sumbu X di antara dua titik itu. Secara matematis syaratnya simpel, FA dikali FB harus kurang dari 0. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, ya kita nggak bisa jamin ada akar di situ. Sip! Sekarang kita ambil perkakas pertama dari toolbox kita, metode bisection. Namanya keren ya, bisection, tapi sebetulnya ini super simple, sering disebut juga metode bagi dua. Jangan salah, meskipun simple, metode ini luar biasa andal. Cara kerjanya tuh benar-benar sistematis. Gini nih, pertama, kita punya interval A, B yang udah pasti ada akarnya. Terus kita potong aja interval itu persis di tengah-tengah, kita sebut titik C. Nah sekarang kita punya dua area kan, area kiri A, C dan area kanan C, B. Kita cek akarnya ada di mana. Kalau ada di kiri, ya area kanan kita buang. Kalau ada di kanan, area kiri yang kita buang. Udah gitu aja terus. Ulangi, ulangi, ulangi. Setiap langkah, interval kita jadi setengahnya. Dijamin pasti ketemu akarnya, walaupun ya kadang-kadang butuh sabar dikit. Oke, bisection itu simple dan andal. Tapi gimana kalau kita bisa nebak dengan lebih cerdas? Nah, kenalan sama perkakas kedua, regula falsi. Kadang disebut juga metode posisi palsu. Kalau bisection tadi kan mainnya potong tengah aja, nggak peduli bentuk grafiknya gimana. Regula falsi ini beda. Dia coba bikin tebakan yang lebih berpendidikan. Jadi ini dia kuncinya. Regula falsi nggak cuma lihat, oh ini positif, itu negatif. Dia juga lihat seberapa jauh sih nilai FA dan FB dari 0. Idenya gini, dia tarik garis lurus dari titik A, FA ke B, FB. Nah, titik di mana garis lurus itu memotong sumbu X, itulah yang jadi tebakan barunya. Logis kan? Tebakannya pasti lebih dekat ke akar daripada cuma sekedar nebak di tengah. Nah, buat ngitung titik potong itu, kita pakai rumus yang ini nih. Kelihatannya mungkin agak panjang, tapi ini sebenarnya cuma rumus buat nyari titik potong X dari sebuah garis lurus. Hasil dari rumus ini, si X and S bakal jadi tebakan kita berikutnya. Dan harapannya, tebakan ini jauh lebih akurat daripada sekedar ambil titik tengah kayak di bisection. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Lihat ya, kita punya titik A1 dan B1. Kita tarik garis lurus di antara nilai fungsinya. Tuh kan, garisnya motong sumbu X di X and S1. Nah, titik inilah yang kita pakai buat ngecilin interval kita. Intervalnya jadi makin sempit dan kita makin deket sama target.
Oke, sekarang kita punya dua jagoan. Bisection si sabar tapi pasti, dan Regula Falsi si cerdas dan cepat. Pertanyaannya, mana yang lebih unggul? Yuk kita adu langsung keduanya, kita lihat plus minusnya. Tabel ini ngerangkum semuanya, prinsipnya beda. Yang satu bagi dua, yang satu pakai garis lurus. Kecepatannya, Bisection itu kayak kura-kura dalam dongeng. Pelan, stabil, tapi dijamin nyampe garis finish. Konvergensinya pasti. Nah, Regula Falsi ini si kelinci. Biasanya ngebut, jauh lebih cepat. Tapi, ada tapinya. Dia punya kelemahan. Kadang, kalau bentuk kurvanya aneh, salah satu ujung intervalnya bisa nyangkut. Jadi konvergensinya melambat drastis. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita kotorin tangan. Buat apa kita belajar ini semua kalau nggak bisa dipakai di dunia nyata kan? Yuk kita lihat gimana kedua metode ini beraksi buat mecahin masalah yang sering banget kalian temui nanti sebagai anak teknik elektro. Kita ambil contoh kasus yang klasik, rangkaian dioda. Kelihatannya simpel ya, cuma ada sumber tegangan, resistor, sama dioda. Tapi masalahnya ada di dioda itu. Hubungan tegangan sama arusnya itu non-linear, ada logaritmanya. Artinya persamaan buat nyari arusnya itu jadi rumit banget. Kalau dihitung manual pakai kertas, wah bisa nyerah duluan. Disinilah kita butuh bantuan komputasi. Nah, untungnya kita punya MATLAB. Kita bisa bikin fungsi simpel buat bisection dan Regula Falsi. Terus kita suruh MATLAB yang kerja buat nyariin arus I-nya. Gampang kan? Dan jeng jeng jeng, ini dia hasilnya. Dua-duanya berhasil nemuin jawaban yang sama. Arusnya sekitar 4,8 mA. Tapi lihat deh, angka pentingnya, jumlah iterasinya. Bisection butuh 17 langkah buat nyampe ke sana. Regula Falsi cuma butuh 5 langkah, beda jauh kan? Ini bukti nyata efisiensinya. Artinya, untuk kasus ini, Regula Falsi itu lebih dari 3 kali lipat lebih efisien. 3 kali! Coba bayangin kalau ini bukan soal rangkaian dioda sederhana, tapi simulasi sistem yang super kompleks. Penghematan waktu dan sumber daya komputasi ini jadi sangat-sangat berharga. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat prakteknya juga. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin penting yang harus kalian bawa pulang dari pembahasan ini. Jadi, apa intinya? Pertama, metode tertutup ini super andal selama kita bisa mengurung akarnya di awal. Kedua, sekarang di toolbox kalian ada 2 alat baru. Bisection, si lambat tapi pasti, dan Regula Falsi, si cerdas yang sering kali lebih cepat. Kunci jadi insinyur yang jago adalah tahu kapan harus pakai alat yang mana untuk pekerjaan yang tepat. Efisiensi itu segalanya. Nah, ini ngelempar kita ke satu pertanyaan besar. Semua metode yang kita bahas hari ini kan butuh kita mengurung akarnya dulu. Gimana ceritanya kalau kita nggak bisa nemu kurungan yang pas? Atau bahkan nggak tahu sama sekali kira-kira akarnya ada di mana? Apa kita nyerah aja? Tentu tidak. Nah, untuk situasi seperti itu, kita butuh jenis metode yang lain, yaitu metode terbuka. Penasaran? Kita akan bahas itu tuntas di video berikutnya. Jadi, sampai ketemu di sana ya!